Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Danantara gerak cepat mau bangun pembangkit listrik 103 gigawatt. Mantap tuh. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Itu diharapkan dari nuklir. Maka kemarin pembicaraan dengan antara delegasi Rusia dan Pak Prabowo dan tim itu juga termasuk nuklir. Kita mau bangun nuklir. Oke, lanjut kabar yang cukup greget nih bos. Kali ini datang dari Danantara. Nah, jadi pembahasan video kita kali ini agak oot nih bos. Di luar militer ya, tapi masih berkecimpung dalam dunia industri dan geopolitik. Nah, jadi kalian tahu kan Danantara? Lembaga yang kemarin baru dibentuk untuk mengelola dana jumbo hingga proyeksinya sampai 14.000 triliun bos. Ngeri-ngeri sedap. Kini dikabarkan Danantara pun mau membangun pembangkit listrik berkapasitas 103 gigawatt. Dan salah satunya adalah pembangkit nuklir bos. Nah loh, kira-kira berapa duit tuh yang mau digelontorkan? Dan mantapnya negara-negara asing pun juga ramai-ramai mau ikut proyek ini bos. Mulai dari China sampai Eropa. Nah pertanyaannya, pembangkit listrik seperti apakah itu? Sampai 103 gigawatt? Bagaimanakah rencana Danantara setelah ini kita kupas? Dan lanjut mungkin masih ada nyambung-nyambung dengan berita ini. Negaranya Bapak Putin, yaitu Raski-Raski Rusia, kini pun juga ikut masukkan lagi nih bos, proposal untuk pembangunan pembangkit nuklir di Indonesia. Nah loh, bagaimanakah proposalnya, berapakah kapasitasnya, dan apakah ini sebagai bagian dari proyek Danantara tadi? Penasaran beritanya? Cus, mari kita bongkar berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, yang pertama datang dari Danantara. Jadi perlu kalian ketahui bos, nama panjangnya ini sebenarnya adalah BPI Danantara, yaitu singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang baru diluncurkan tanggal 24 Februari 2025 kemarin bos. Dan diproyeksikan badan tersebut akan mengelola dana jumbo, dana raksasa hingga 14.000 triliun rupiah. Ngeri sedap. Lumayan tuh aset bos, kalau dibikin jalan di kampung Mimin ya, jadi nggak perlu pelan-pelan lagi jalannya, karena banyak lubang ya kan? Nah, kita lanjut. Jadi walaupun baru diluncurkan kemarin, kini Danantara pun ternyata langsung mau ikut membangun proyek terbaru Indonesia bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, tak main-main, Danantara pun mau ikut dalam proyek pembangunan pembangkit listrik sebesar 103 gigawatt. Di mana terkait hal ini, utusan khusus Presiden RI di bidang iklim dan energi yaitu Bapak Hasyim S. Jojo Hadikusumo yang notabene merupakan adik kandungnya Pak Prabowo mengatakan bahwa Danantara akan mendukung pendanaan bagi sejumlah proyek-proyek nasional. Hal ini termasuk dalam proyek peningkatan kapasitas pembangkit energi hingga 103 gigawatt dalam 5 tahun ke depan. Dan diharapkan, katanya pendanaan proyek-proyek terkait tidak hanya didukung dari kas badan, tetapi juga dari hasil investasi bersama investor asing bos. Di mana terkait proyek nasional pembangkit listrik ini, sejumlah negara asing pun juga telah menunjukkan minatnya. Mulai dari Tiongkok, Timur Tengah seperti Qatar dan Uni Emirat Arab, hingga negara-negara Eropa. Nah, pertanyaannya nih bos, lantas pembangkit listrik seperti apa sajakah itu sampai 103 gigawatt? Apakah ada pembangkit nuklirnya? Oke, lanjut dikatakan bahwa penambahan kapasitas pembangkit energi sebesar 103 gigawatt, maka dikatakan artinya ada peningkatan 7 gigawatt per tahun bos. Di mana dijelaskan bahwa selain nuklir, sekitar 20-20 gigawatt ditargetkan juga berasal dari gas. Bapak Hasyim katakan, ini kita harapkan dari pelaku-pelaku seperti BP, kemudian Exxon, mudah-mudahan dari Jepang, Inpex dan lain-lain bisa menghasilkan. Kalau tidak salah dari Eni Italia,
kemudian dari Mubadala Energi di Andaman, di Laut Ambalat, dan total sampai 103 gigawatt ujar beliau. Nah, jadi selain dana dari Danantara yang akan membiayai sekalian investasi pada pembangkit-pembangkit listrik ini, perusahaan-perusahaan asing pun juga ikut masuk nih bos, seperti yang disebutkan tadi. Di mana proyek-proyek jumbo dalam bidang energi ini pun tak cuma satu jenis pembangkit listrik doang bos, tapi juga akan termasuk pada pengembangan energi baru terbarukan atau EBT, diantaranya ada hydropower, kemudian geothermal, lanjut ada tenaga surya hingga tenaga angin. Dan Bapak Hasim pun optimistis proyek ini dapat berjalan baik mengingat Indonesia punya sumber daya yang melimpah. Beliau katakan, sekarang saya diberitahu oleh para ahli bahwa di Pulau Jawa dan Bali saja potensi tenaga bayu itu 55 gigawatt. Nah, bayu itu artinya angin bos. Jadi pembangkit listrik tenaga angin dengan kincir angin biasanya. Dan lanjut beliau katakan ini belum termasuk yang lain-lain. Itu 55 gigawatt. 15 gigawatt onshore di darat dan 40 gigawatt offshore di lepas pantai bos. Luar biasa katanya. Saya semakin optimis Indonesia ini bakal jadi. We will be a superpower, ujar beliau. Mantap, mantap Jos. Nah, ya kalau optimis semoga benar-benar jadi ya bos. Dan Indonesia will be a superpower juga bisa terjadi kalau uang atau duit ribuan triliun itu dapat dikelola dengan baik tanpa masuk-masuk kocek ya kan. Tapi kalau ada main seperti Pertamina baru-baru ini yang katanya main Pertamax oplosan, ya capek juga sih dengarnya ya kan. Mending kalau gitu swasta aja lah kalau gitu yang ngegarap. Tapi ya kita doakan saja semoga Danantara ini berhasil ya bos. Dan yang terbaru katanya Rusia baru-baru ini juga memasukkan proposal pembangunan pembangkit nuklir di Indonesia bos. Nah seperti apakah itu? Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, Rusia pun ternyata kini kembali masuk bos, kembali menyodorkan proposal pembangunan pembangkit nuklirnya di Indonesia. Hal ini pun juga diungkapkan oleh Bapak Hasim baru-baru ini. Beliau pun mengatakan seperti ini bos. Maka kemarin pembicaraan dengan antara delegasi Rusia dan Pak Prabowo dan tim itu juga termasuk nuklir. Kita mau bangun nuklir. Dan Rusia menawarkan salah satu proposal yang paling bagus. Paling bagus. Menurut orang-orang teknis. Dan beliau lanjut mengatakan seperti ini juga. Indonesia kini menargetkan akan memiliki 75 gigawatt pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Dan sebagian diantaranya diharapkan dari PLTN alias energi nuklir bos. Ia katakan 75 gigawatt itu diharapkan dari energi terbarukan, renewable energy, dan 4,3 gigawatt itu diharapkan dari nuklir. Beliau pun mengungkapkan bahwa dari nuklir sudah ada pembicaraan dengan Rusia. Dan rencana pengembangan pembangkit listrik nuklir ini salah satu dananya akan diperoleh dari Danantara Indonesia bos. Hal ini pun bisa dilakukan pasalnya PT PLN menjadi salah satu BUMN yang masuk ke dalam Danantara. Nah, jadi aset-aset atau duit-duit yang dikelola oleh Danantara ini adalah duit-duit BUMN tadi bos, bukan kaleng-kaleng. Di mana proyeksinya disebut sampai 14.000 triliun. Ngeri, sedap. Dan harapan admin ya mungkin mewakili seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan dana-dana ini, aset-aset senilai belasan ribu triliun ini dapat dikelola dengan amanah, baik dan berhasil ya bos. Sehingga ya nantinya di masa depan dapat membuat rakyat makmur. Dan bukannya membuat kita sakit hati. Pasalnya bukan apa bos. Ya pajak naik terus, harga BBM juga dari dulu naik terus. Ujung-ujungnya dengar Pertamax oplosan. Ya siapa yang nggak kecewa ya kan? Yang kayak gini yang membuat tingkat kepercayaan kita semakin menurun ya kan? Nah jadi bagaimana menurut kalian tentang proyek-proyek Danantara ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make sense. Oke.
jadi lagi-lagi ini lagi dia langkah-langkah besar Indonesia gitu untuk terus berkembang pesat gitu ya. Ada Danantara yang sudah dirasmikan, dan inilah nih yang akan mengelola gitu kan untuk proyek-proyek seterusnya seperti ini, pembangkit listrik bertenaga nuklir juga ini ya, yang kapasitasnya tuh 103 gigawatt. Gila luar biasa. Indonesia punya semangat untuk terus berkembang pesat, itu memang luar biasa gitu ya. Potensi itu sudah ada, sumber alamnya juga mendukung. Suatu saat Indonesia pun pasti dapat menuju negara maju itu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.